Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello special people. Welcome to the 12th episode of SPE Talks by SPE STM Migas Balikpapan Student Chapter. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang relate banget buat mahasiswa teknik perminyakan. Terlepas dari adanya transformasi era transisi energi yang akan terjadi ke depannya, maka banyak pertanyaan yang sering muncul seperti bagaimana sih prospek industri minyak dan gas bumi di masa depan? Kira-kira masih layak atau tidak apabila kita menempuh pendidikan lebih tinggi di petroleum engineering? Lantas, seperti apa kurikulum anak perminyakan ke depannya? Dan juga di topik kali ini kita akan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa teknik perminyakan untuk bisa menyesuaikan dan juga start planning pathway karir kita dalam era baru ini. Tentunya, semua pertanyaan-pertanyaan ini bakal dijawab oleh speaker keren kita kali ini dalam topik SPE Talks, yaitu The Future Petroleum Academia in Energy Transition. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk inti pembahasan ya, Mas. Siap. Jadi, bagaimana Mas, kan ini kan prospek untuk energi baru terbarukan itu kan semakin terbuka lebar ya, Mas. Nah, Ya. jadi gimana sih Mas, kita sebagai petroleum engineer itu bisa survive gitu, Mas, terhadap perubahan yang terjadi ketika kebutuhan energi masyarakat itu tidak menggunakan energi fosil lagi? Oke. Wah, berarti ini kita bicara hal yang masih sangat lama ya. Ini Iya. masih sangat yang lama. Oke, boleh lah ya kita berandai-andai walaupun itu masih sangat lama. Bagaimana sih petroleum engineer ini masih bisa survive? Ada beberapa hal. Yang pertama, ya udah kalau memang berbicara tentang kita udah pakai EBT aja nih, peradaban kita pakai EBT aja nih, gitu ya. Berarti kita bisa berandil dalam geothermal. Karena geothermal di era suatu saat nanti itu tentu saja geothermal pasti jauh lebih masif dibandingkan sekarang eksploitasinya. Ya, jadi petroleum engineer bisa ke sana. Tapi di era itu mungkin nama kita bukan petroleum engineer lagi mungkin ya. Mungkin nama kita sekarang sudah ganti topi jadi energy engineer. Mungkin gitu ya, karena kalau kondisinya, kalau kasusnya adalah kita hanya pakai EBT di zaman suatu saat nanti, ya tentu saja nama petroleum sudah tidak relevan lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk thinking proses boleh lah ya. Jadi geothermal itu jadi salah satu jalan kita. Kemudian hidrogen tadi bisa jadi satu jalan kita. Dan yang ketiga CCUS ya. Jadi tadi saya sudah bilang oil and gas masih akan sangat dibutuhkan sampai 2070 atau bahkan lebih. Nah, dengan suksesnya CCUS ya, dengan CCUS ini sudah terbukti proven, bisa dibilang oil and gas masih akan terus ada gitu. Karena kenapa sih oil and gas pengen di stop? Pertanyaannya, kenapa sih oil and gas pengen di stop? Ya karena emisi CO2 tadi. Nah, kalau ternyata emisi CO2-nya bisa di-solve, bisa diselesaikan, bisa dimitigasi problemnya dengan CCUS, berarti nggak ada question lagi dong dengan oil and gas. Berarti oil and gas bisa terus ada dong. Toh CO2-nya kan bisa disimpan ke reservoir. Nah, mungkin suatu saat nanti akan ada isu seperti itu. Ketika CCUS ini sudah proven, CCUS ini sudah terbukti bisa menyimpan CO2, berarti confidence level kita untuk tetap memakai oil and gas itu semakin tinggi dan bisa jadi oil and gas ini masih akan sangat lama. Jadi CCUS itu pun bisa menjadi jalan kita untuk terus eksis di suatu saat nanti yang sangat jauh nanti gitu ya. Dan yang juga kalau kita back to basic, belajar sebagai petroleum engineer itu tidak berarti lulusannya itu harus wajib bekerja di dunia industri oil and gas. No. Ya, ada banyak sekali menurut saya logic-logic, skill-skill, kemampuan-kemampuan yang sudah dilatih selama 4 tahun S1 teknik perminyakan yang itu membuat lulusan minyak ini harusnya ready untuk berbagai macam industri lain. Ya, dan memang ini udah terbukti ya. Dari zaman ke zaman lulusan minyak itu tidak bekerja di oil and gas saja, enggak. Ada banyak yang bekerja di konsultansi, ada banyak yang bekerja di dunia-dunia engineering lain gitu. Jadi kalau ditanya
bagaimana supaya seperti apa nanti survive, ya kembali ke teman-teman masing-masing. Training yang sudah kalian terima di dunia kampus, kalkulasi-kalkulasi yang sudah kalian exercise, ya, perhitungan-perhitungan ekonomi yang sudah kalian exercise, menurut saya itu bagus sekali dan mampu untuk membuat lulusan minyak ini eh, berkarya di bidang-bidang lain, gitu ya. Jadi itu juga PR dan hal sangat penting buat teman-teman yang masih student gitu. Jangan kita terlalu mendoktrinasi diri kita bahwa saya lulus harus migas, kerja di migas. No. Udah bukan zamannya seperti itu, teman-teman. Be flexible. Memang kalian secara secara nama prodi teknik perminyakan, tapi ketika kalian lulus, menurut saya kalian ready kemana industri manapun, gitu ya. Jadi ya ini jalan terakhir yang bisa kita pakai untuk tetap survive dan eksis. Be ready untuk berbagai macam industri. Seperti dan saya sangat optimis teman-teman minyak ini mampu di berbagai macam industri, nggak harus di oil and gas. Seperti itu, Putri.